Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sarika dengan NIM L0211911057, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode penyuluhan zaman dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari penyuluhan itu sendiri. Pengertian A. Secara umum, penyuluhan adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat, agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai yang diharapkan. B. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2, penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan. Yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha, agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya, tujuan. Penyuluhan bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang ada. Menurut Kartasaputra, terdapat dua tujuan penyuluhan, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek meliputi perubahan tingkat pengetahuan, perubahan tingkat kecakapan atau kemampuan, perubahan sikap, perubahan motif tindakan. Sedangkan tujuan jangka panjang meliputi pertama, better farming, yaitu mau dan mampu mengubah cara-cara usaha dengan cara-cara yang lebih baik. Kedua, better business, yaitu berusaha yang lebih menguntungkan. Ketiga, better living, yaitu menghemat dan tidak berfoya-foya setelah tujuan utama telah tercapai. Selanjutnya, fungsi. Fungsi dari penyuluhan yaitu 1. Sebagai proses penyebaran informasi, yaitu proses penyebaran informasi yang diperlukan dan berkembang selama pelaksanaan pembangunan. Informasi tersebut berupa inovasi yang diperoleh dari hasil kajian maupun pengalaman di lapangan, masalah-masalah yang perlu dicari pemecahannya agar tujuan pembangunan di bidang apapun dalam masyarakat yang telah direncanakan dapat tercapai. Kedua, penyuluhan sebagai proses penerangan, yaitu proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala hal yang belum diketahui untuk dilaksanakan atau diterapkan, dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan dalam bidang apapun. Ketiga, sebagai proses perubahan perilaku, yaitu suatu sistem pendidikan non-formal yang tidak sekedar memberikan penerangan atau menjelaskan, tetapi berupaya untuk merubah perilaku sasarannya, agar memiliki pengetahuan dalam berbagai bidang secara luas, memiliki sikap progresif untuk melakukan perubahan dan inovatif terhadap suatu yang baru, serta terampil dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Keempat, sebagai proses pendidikan, yaitu suatu sistem pendidikan non-formal. Penyuluhan adalah suatu pendidikan bagi orang dewasa yang lebih mengutamakan terciptanya dialog. Oleh karena itu, penyuluhan bukan merupakan pendidikan yang hanya mencokoki tanpa memberikan peluang kepada sasaran didik. Mengutamakan pendapat dan pengalaman merupakan satu hal yang sangat diperlukan demi keberhasilan pembangunan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, media yang digunakan dalam penyuluhan. Yang pertama, leaflet. Keuntungan menggunakan media ini antara lain, sasaran dapat menyesuaikan diri dan belajar mandiri, serta praktis karena mengurangi kebutuhan mencatat. Sasaran dapat melihat isinya di saat santai dan ekonomis. Kelemahannya adalah tidak cocok untuk sasaran individu, tidak tahan lama dan mudah hilang,
dan akan menjadi percuma jika sasaran tidak diikutsertakan secara aktif, serta perlu proses penggandaan yang baik. Kedua, flip chart. Flip chart keuntungannya ialah penyuluhan dengan menggunakan media ini mudah dibawa, dapat dilipat maupun digulung, murah dan efisien, dan tidak perlu peralatan yang rumit. Kelemahannya yaitu terlalu kecil untuk sasaran yang berjumlah relatif besar serta mudah sobek dan tercabik. Ketiga, film dan video. Keunggulannya dapat memberikan realita yang memungkinkan sulit direkam kembali oleh mata dan pikiran sasaran, dapat memicu diskusi mengenai sikap dan perilaku, dan dapat merefleksikan kepada diri mereka tentang keadaan yang benar-benar terjadi. Kelemahannya memerlukan sambungan listrik, peralatannya berisiko untuk rusak, dan perlu adanya kesesuaian antara kaset dengan pemutar. Membutuhkan ahli profesional agar gambar mempunyai makna dalam sisi artistik maupun materi, serta membutuhkan banyak biaya karena menggunakan alat-alat yang canggih. Keempat, slide. Keunggulan media ini cocok untuk sasaran yang jumlahnya relatif besar dan pembuatannya relatif murah, serta peralatannya cukup ringkas dan mudah digunakan. Kelemahannya memerlukan sambungan listrik, peralatannya berisiko mudah rusak, serta memerlukan ruangan yang sedikit gelap. Kelima, transparan OHP. Keunggulannya dapat dipakai untuk mencatat poin-poin penting saat diskusi sedang berjalan, murah dan efisien karena alatnya mudah didapat dan digunakan untuk sasaran yang relatif kecil maupun besar. Peralatannya mudah digunakan dan dipelihara. Kelemahan memerlukan aliran listrik, sukar memperkenalkan gerakan dalam bentuk visual, lensa OHP dapat menghalangi pandangan kelompok sasaran apabila pengaturan tempat duduk komunikan yang tidak baik. Keenam, papan tulis. Keunggulannya murah dan efisien, baik untuk menjelaskan sesuatu, mudah dibersihkan dan digunakan kembali. Kelemahan, terlalu kecil untuk sasaran dalam jumlah yang relatif besar, tidak efektif karena penyuluh harus membelakangi kelompok sasaran saat sedang menulis sesuatu, berkesan kotor apabila tidak dibersihkan dengan baik. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penyuluhan. Yang pertama, metode ceramah, yaitu suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga memperoleh informasi yang diinginkan. Kedua, metode diskusi kelompok, yaitu pembicaraan yang direncanakan dan telah dipersiapkan tentang suatu topik pembicaraan di antara 5 sampai dengan 20 peserta dengan seorang pemimpin diskusi yang telah ditunjuk. Ketiga, metode curah pendapat, yaitu suatu bentuk pemecahan masalah di mana setiap anggota mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh masing-masing peserta, dan evaluasi atas pendapat-pendapat tadi dilakukan kemudian. Keempat, metode panel, yaitu pembicaraan yang telah direncanakan di depan pengunjung atau peserta tentang sebuah topik. Diperlukan 3 orang atau lebih panelis dengan seorang pemimpin. Kelima, metode bermain peran. Metode bermain peran yaitu memerankan sebuah situasi dalam kehidupan manusia dengan tanpa diadakan latihan. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk dipakai sebagai bahan pemikiran oleh kelompok. Keenam, metode demonstrasi, yaitu suatu cara untuk menunjukkan pengertian, ide dan prosedur tentang sesuatu hal yang telah dipersiapkan dengan teliti untuk memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan suatu tindakan, adegan dengan menggunakan alat peraga. Metode ini digunakan terhadap kelompok yang tidak terlalu besar jumlahnya. Ketujuh, metode simposium, yaitu serangkaian ceramah yang diberikan oleh 2-5 orang dengan topik yang berlebihan tetapi saling berhubungan erat. 8. Metode seminar, yaitu suatu cara di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu masalah di bawah bimbingan seorang ahli yang menguasai bidang. Selanjutnya,
Perbedaan metode penyuluhan zaman dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi. Pada zaman dahulu, metode penyuluhan yang digunakan masih identik dengan kegiatan lapang, yang mengharuskan tatap muka antar penyuluh dengan sasaran penyuluh, dan media yang digunakan biasanya berupa papan tulis untuk menuliskan poin-poin penting yang dibahas dalam penyuluhan. Sedangkan di zaman kemajuan teknologi informasi menghasilkan kemudahan bagi penyuluhan, para penyuluh dan sasaran penyuluh tidak lagi harus bertemu secara langsung, melainkan bisa lewat aplikasi digital seperti website dan media sosial. Dan media yang digunakan biasanya berupa laptop dan LCD yang kemudian menampilkan beberapa slide materi yang akan disampaikan oleh penyuluh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.